Kenapa kalian pada diem? Halo? Iya Lena. Barangkali itu passwordnya, Ji. Kita harus diem dulu. Bener sih, jadi kita harus diem nih. Kalian ini aneh ya. Biasanya anak muda tuh pengennya kenceng, pengennya cepat, ngebut-ngebut gitu. Pak, itu siapa ya di depan? Kayak ada yang jalan kaki. Oh, itu Mbak Angel. Warga sini sih manggilnya Nona Angel. Soalnya orangnya beda, keturunan bule. Gaya klasik, suka jalan kaki keliling kampung. Oh gitu, suka jalan kaki. Emang gitu kebiasaannya. Kadang juga naik sepeda sih. Katanya tiap dia jalan-jalan gini, dia ngerasa kayak lagi ngobrol sama orang tuanya. Udah meninggal soalnya orang tuanya. Pengen nostalgia gitu katanya. Bentar saya panggilin. Non Angel, mau ikut bareng? Iya Pak, boleh kebetulan. Kamu yang tadi ya, yang ngasih tahu soal angkot di depan kantor polisi. Iya, aku Angel, panggil aja Angel ya. Angel, biasa jalan kaki sejauh ini ya? Biasa kok, dulu waktu ayahku masih hidup kami sering jalan 10-15 km gitu. Udah jadi kebiasaan seminggu sekali. Terus soal tadi, kenapa kami disuruh nunggu di bawah pohon dan harus diem? Dan ketika kami diem, kenapa angkotnya bisa datang gitu ya? Hehe, sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Aku cuma ngira-ngira aja jamnya. Karena udah hafal jadwal dan kebiasaan Pak Albar. Ya feelingku sih pas aja gitu. Kalau diem tadi ya kebetulan aja waktunya cocok. Oh, alah. Oh, gitu. Iya mas, saya memang jarang kesini. Tapi kalau kesini pasti sore dan nggak tiap hari juga. Bisa 2-3 kali seminggu doang. Ngomong-ngomong, nanti kalian nginep aja ya di rumahku. Soalnya terminal yang kalian tuju itu bisnya paling juga udah pergi. Udah kosong. Nggak ada penginapan juga di deket situ. Wah, kami jadi nggak Wah, enak. malah repot-repot. Tapi kalau dipaksa sih ya, yang mau-mau Ush, aja. jangan gitu dong yang Ji. malu. Filter dikit tuh mulut. Maaf ya Angel, teman kami emang suka gitu. Gak apa-apa, santai aja. Aku juga di rumah sendiri kok. Nona Angel ini memang suka bantuin orang. Banyak yang merasa terbantu sama beliau. Nah, ini rumahku, ayo turun. Soal pulang ke Jakarta gampang. Besok aku bantu. Nah, itu tuh penting. Jangan Ji, terang-terangan Ji. gitu lah. Hah. Pak, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Makasih ya Pak, hati-hati. Iya mas mbak, mari. Len, gue kok ngerasa aneh ya. Aneh gimana Be? Gua kira tadi itu bakal jadi angkot berhantu gitu, Len. Gak semua hal harus berhantu lah Be. Kadang kitanya aja yang overthinking. Tapi soal Angel ini gimana menurut lo? Masih misteri sih. Tapi kayaknya orang baik ya. Semoga aja Be. Jadi kalian ini sebenarnya dari mana? Pertama yang ingin kami sampaikan, kami sangat berterima kasih Angel. Udah diterima di rumah ini, dijamu, dikasih makan, bahkan dikasih baju pula nih. Bener-bener gak nyangka. Tahu aja kami belum ganti baju. Sama-sama. Aku emang tiap minggu sedekah baju sembako ke warga sekitar. Buat anak muda, janda, dan siapapun yang membutuhkan. Wah, mulia sekali. Biasa aja. Jadi kalian ini dari mana tadi? Iya, kami ini dari Jakarta sebenarnya habis naik gunung ke Semeru. Biasalah anak muda cari pengalaman, hiking, camping, lihat sunrise. Long story short, pas perjalanan pulang kami mutusin naik bus. Ya, pengen suasana baru lah intinya. Tapi gara-gara satu kejadian, kami akhirnya turun dari bus itu. Malah ketemu orang jahat. Untungnya berhasil kami bekuk, terus langsung kami serahin ke kantor polisi tadi. Wah, keren banget sih kalian, asli. Anak muda, berani dan tangguh. Nggak salah ketemu kalian.
Kalau boleh tahu kenapa Angel bisa sampai dermawan kayak gini? Maksudnya gimana ceritanya gitu loh? Sebenarnya ayah dari kakekku dulu datang ke Indonesia karena ikut rombongan tentara Belanda. Dari cerita keluarga, beliau sebenarnya nggak pengen, tapi karena wajib militer beliau nggak bisa nolak. Pas di sini ya dia nggak pernah ikut nyakitin orang, bahkan lebih banyak ngilang biar nggak disuruh macem-macem. Dan setelah perang selesai, beliau nggak ikut pulang. Dia mutusin tinggal di sini, mulai lagi hidup dari nol, dagang di pasar, beli tanah, akhirnya bisa bangun rumah, dan pada akhirnya bisa menikah sama wanita pribumi sini. Dari situlah keluarga kami dimulai. Kata beliau, kalau kamu hidup di tanah ini, kamu harus jaga dan hormati orang-orangnya. Jadi ya, walau leluhurku dulu bagian dari sejarah gelap, kami berusaha jadi bagian dari cahaya sekarang. Kisah yang luar biasa banget. Wah, keren Makasih asli. Angel udah mau cerita. Keren sekali ceritanya. Beruntung kamu punya leluhur yang baik. Pasti anak cucunya juga jadi orang-orang baik. Amin. Makasih ya semuanya. Sekarang udah malam. Istirahat dulu yuk. Iya lagi. Iya, selamat Iya, malam makasih, ya. Angel. Makasih, Selamat Angel. malam. Selamat malam juga. Iya, sama-sama. Nggak usah bilang makasih terus. Pagi-pagi gini enaknya emang teh manis panas, bukan drama panas. Suasananya enak banget ya. Kayaknya jarang ada orang kota yang bisa ngerasain subuh senyaman ini. Makanya aku nggak pindah ke kota. Di sini aja tiap pagi kayak diingatkan ulang, kenapa tanah ini harus dijaga. Kenapa kamu bilang gitu? Soalnya Indonesia ini bukan cuma kayak sumber daya, tapi juga kayak makna. Kalian tahu nggak, waktu kakekku itu akhirnya menetap di sini, dia bilang, negeri ini keras tapi hatinya lembut. Maksudnya, Tanah ini mungkin nggak mudah, banyak tantangan, dulu dijajah. Sekarang pun masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi orang-orangnya selalu punya harapan, selalu gotong royong. Dan itu yang bikin tempat ini manusiawi. Kadang kita memang lupa sibuk protes ini itu. Padahal kita tinggal di tempat yang banyak orang di luar sana justru impikan. Iya, apalagi sekarang. Kalau kita nggak sadar betapa berharganya tanah ini, bisa-bisa nanti disadarkan dengan cara yang nggak enak. makanya gue setuju. Orang yang punya sejarah kelam sekalipun di tanah ini masih bisa memilih untuk memperbaiki warisannya. Betul, setiap generasi punya kesempatan, tinggal pilih. Mau ulangi kesalahan atau jadi penebusnya. Ayo kita sarapan dulu. Perut kosong bikin otak gak fokus. Bahaya buat bangsa. Benar juga. Edi sama Sylvie mana ya? Biasa, lama ritualnya. Sekarang gantian NB yang belum siap. Biasa ritual dulu. Ritual apa sih? Kenapa kalian semua punya ritual-ritual khusus gitu? Maksudnya tuh ritual pembersihan perut, Angel. Oh, buang air besar. Yes, that's alright. Ngomong aja BAB. Kenapa harus ritual sih? Bikin bingung. Angel, tadi malam waktu kita lewat lahan-lahan kosong sebelum pemukiman ini, itu aman. Maksudku, pernah ada yang lihat penampakan. Kenapa nanya gitu, Lena? Lain-lainnya kadang bisa ngerasain kehadiran makhluk tak kasat mata, Angel. Siapa tahu tadi malam Lena lihat sesuatu. Oh gitu. Emangnya kamu lihat apa, Len? Bukan lihat sih, cuma ngerasa aja kayak ada yang ngawasin kita. Banyak, apalagi pas kita ngelewatin bangunan-bangunan tua itu. Rasanya ada yang beda. Iya sih, di situ emang banyak bangunan terbengkalai. Beberapa warga juga pernah cerita soal penampakan di sana. Lo sendiri gimana, Angel? Pernah lihat? Pernah. Kabur? Enggak, selama mereka nggak ganggu, gue juga nggak bakal panik. Jalan aja terus. Ih, Wah, Hebat keren banget sih itu. Biasa aja sih. Makasih ya, udah mau nginep dan nemenin aku sarapan. Kita yang harusnya makasih, Angel. Angel, apa harapanmu untuk Indonesia? Di bulan kemerdekaan kayak sekarang ini, aku cuma berharap Indonesia nggak pernah lagi dijajah. Baik secara lahir maupun batin. kita udah masuk bulan Agustus ya? Udah Ji, ini udah masuk bulan Agustus. Waduh, Waduh kenapa Ji?
Kalau gue nggak pulang sekarang, bisa-bisa piala bertahan gue bisa pindah tangan. Lomba apaan emang? Ya lomba makan kerupuk, balap karung, manjat pinang, Bi. Kok pada ketawa sih? Itu juga effort loh. Kayaknya kalau kalian ini tanpa Eji bakal sepi ya. Iya sepi banget. Bener banget Angel, pasti sepi lah. Iya pasti kurang lah kalau nggak ada gue. Yakin mau pulang hari ini? Nggak mau nginep lagi nih? Iya, Yakin, kita harus Angel. pulang hari ini. Kompak banget jawabnya. Udah capek di jalan terus nih. Kebelet banget pengen pulang. Mau aku antar ke terminal atau bandara? Iya, ke bandara aja. bandara Bener aja. aja. Oke deh, tapi nanti yang nyoper cowok-cowok ya. Siap. Oh ya, ini si Sylvie kemana Ji? Baru ke toilet dia. Oh di toilet, belum selesai dari tadi. Iya belum selesai. Kayaknya kebanyakan makan deh. Ketemu rumah enak, makanan enak, mana nggak kalap kita. Masa sih? Berlebihan ah. Tadi yang bilang siap siapa, yang nyetir siapa? Aduh. Makasih Angel. Makasih Angel. Kapan-kapan kalau main kesini lagi kabarin ya. Mampir. Kalian udah save nomorku kan? Oh siap dong, Iya, pasti pasti mampir mampir lah lah kalau kalau kesini. Iya siap. Siap, makasih. Hati-hati ya. Sama-sama. Jaga diri kalian baik-baik ya. Aman. Hati-hati Hati-hati ya. pulangnya. Ya, sampai ketemu.